Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semoga kita selalu dalam lindungannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Angkatan 2018. Dalam kali ini, saya akan memberikan materi berupa video pembelajaran mata pelajaran Sosiologi Kesetaraan Paket C atau setara dengan SMA atau MA kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian sosiologi dan juga perkembangan sejarah sosiologi yang ada di Eropa dan juga Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini, warga belajar diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan pengertian sosiologi dan juga sejarah perkembangan sosiologi yang ada di Eropa dan juga Indonesia. Secara bahasa, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socius dan logos. Nah, socius ini artinya yaitu kawan atau masyarakat, dan logos merupakan ilmu. Jadi secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau mempelajari aspek-aspek kehidupan masyarakat di dalamnya. Masyarakat ini merupakan objek kajian sosiologi atau sesuatu yang dibahas dalam sosiologi. Nah, di dalam sosiologi juga membahas berupa hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok, seperti itu. Selanjutnya, sosiologi juga membahas tentang tindakan sosial yang ada di masyarakat, nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, perubahan sosial, konflik sosial, dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi yang ada di Eropa. Awal mula terjadinya atau munculnya sosiologi ini adanya revolusi Inggris yang ditandai oleh revolusi industri. Nah, jadi pada saat itu terjadi perubahan antara peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Pertama kalinya ini muncul mesin uap menjadi titik awal mulai berubahnya kehidupan sosial masyarakat waktu itu. Terjadilah revolusi industri di Inggris yang mendorong perubahan-perubahan secara cepat dan ekstrim atas tatanan masyarakat berupa waktu itu. Selanjutnya yaitu adanya revolusi politik yang ada di Prancis. Terjadinya sistem kekuasaan di negara Prancis, sistem pemerintahan monarki absolut. Nah, jadi monarki absolut ini sudah memerintah Prancis selama berabad-abad dan harus runtuh dalam 3 tahun saat pergolakan revolusi terjadi. Nah, jadi dua peristiwa ini antara revolusi Prancis dan revolusi Inggris menjadi titik balik sejarah dan perubahan tatanan masyarakat Eropa dan dunia. Jadi sosiologi ini lahir pada abad 19 dengan pendiri dan penciptanya yaitu Auguste Comte dengan bukunya yang bernama Cours de Philosophie Positive. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh sosiologi pun semakin banyak dan bermunculan dengan teori-teorinya pun semakin berkembang. Ada beberapa definisi sosiologi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Selanjutnya ada Pitirin Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Selanjutnya yaitu ada Selo Sumarjan dan Selo Sumardi. Nah, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.
Selanjutnya yaitu ada Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman terorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Selanjutnya yaitu ada Auguste Comte. Nah, seorang sosiologi Prancis ini, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata yang berlainan bahasa, yaitu socius dari bahasa Latin yang artinya masyarakat atau rekan, dan juga logos yang berarti ilmu. Nah, dari dua penggabungan kata tersebut lalu bermuncullah kata sosiologi yang kita pergunakan dan kita pelajari sekarang ini. Selanjutnya ada Peter L. Berger. Sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji dan didasarkan penelitian ilmiah. Yaitu kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, sosiologi di Indonesia belum terlalu familiar. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memberikan konsep sosiologi di Indonesia, khususnya konsep-konsepnya tentang kekeluargaan, kepemimpinan. Terus praktik dari ajaran ini banyak ditetapkan dalam organisasi pendidikannya, yaitu Taman Siswa. Setelah masa kemerdekaan, perkembangan sosiologi di Indonesia cukup mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Pertama kali mata kuliah sosiologi diajarkan tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang disebut dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Bukti perkembangan sosiologi di Indonesia lainnya yaitu semakin banyaknya buku-buku sosiologi di Indonesia. Dengan terbitnya buku-buku sosiologi ini, pertama yang ditulis langsung oleh Djodi Gondokusumo yang berjudul Sosiologi Indonesia pada tahun 1950. Kedua yaitu Bardosono, sebuah diktat mata kuliah sosiologi. Semenjak saat itu semakin banyak buku-buku sosiologi yang terbit baik ditulis oleh orang Indonesia ataupun terjemahan asing seperti Social Change in Yogyakarta yang ditulis oleh Selo Sumarjan pada tahun 1962. Kemudian muncul lagi buku baru sosiologi untuk masyarakat Indonesia yang ditulis oleh Hasan Sajili. Kemudian setelah itu bermuncullah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mana mempelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu sosiologi ini. Apalagi dengan dibangunnya jurusan-jurusan sosiologi menjadikan ilmu sosiologi semakin berkembang hingga saat ini. Nah, dengan adanya pertukaran pelajar juga antara Indonesia dan juga luar negeri, itu pun juga membawa dampak dan pengaruh yang baik untuk ilmu-ilmu sosiologi ini semakin berkembang di Indonesia. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini, pada materi kali ini kita sudah membahas tentang sosiologi kelas 10. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.